warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, khususnya alumni 57 SMP 57 Jakarta Selatan. Kita bertemu lagi dalam rangka ngobrol-ngobrol santai tapi berilmu, berbobot mengenai kurang lebih spirit puasa Ramadan untuk mengukuhkan persaudaraan di antara kita. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama ahlinya. Saya bilang ahlinya karena memang saya nggak ahli apa-apa. Bersama Bapak Haji Ustadz Sarwat, Pak Ahmad Sarwat yang ada di sebelah saya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Banyak pekerjaan, share-share ilmu? Iya, alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi dengan teman lama ya. Kita pernah sekelas dulu waktu SMP 57. Kita angkatan 85 ya. Betul. Iya. Jadi waktu kelas 2 itu saya masih ingat nama Novaro ini nama cukup keren juga ya, kayak nama bukan orang kampung gitu, nama orang Spanyol atau Portugis atau mana. Dulu ceritanya sih simpel aja, itu kakek saya. Kalau nggak salah zaman-zamannya dulu tuh ada aktor Ramon Navarro kalau nggak salah. Mungkin terinspirasi dari situ gitu. Iya. Ya syukur alhamdulillah kita diberi nama yang mudah dan ya keren-keren dikit. Ya keren, nggak pakai dikit, keren banyak. Tapi coba saya mau tes ini, masih ingat nggak wali kelas kita dulu kelas 2 siapa? Kalau nggak salah model-model profesor gitu deh, Pak Fisika, Heri apa Hari kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nggak, Pak Muslih namanya, beliau ngajar matematika. Oh iya. Pak Muslih. Nah, adiknya beliau itu namanya Pak Alwi, atau adiknya atau kakaknya. Nah, jadi waktu kelas 1, saya kelas 1D, wali kelasnya Pak Alwi itu, guru fisika. Nah, waktu naik kelas 2, yang jadi wali kelasnya adalah kakaknya atau adiknya itu ya, saya lupa nanti kita reconfirm lagi ya, Pak Alwi dengan Pak Musli. Nah, Pak Musli itu guru matematika. Udah ngebleng-ngebleng banget tuh Pak Ustaz. Udah ngebleng ya. Banget, ya. Tapi kalau Bu guru bahasa Inggris pasti ingat ya, ibunya si Tovan ya. Ingat Bu Fatimah, ada satu lagi Bu siapa? Model-model ibunya Tovan masa Fatimah Bu siapa? Model-model wayang kalau nggak salah namanya tanda kutip wayang kalau nggak salah. Cuma saya nggak enak gitu. Pak Damar masih ingat lah ya, masih. Yang nyisirnya sebelah. Saya yang paling ingat tuh Ibu Setompul. Udah pasti berusaha. Ingat kadang negatif, kadang positifnya. Tapi sampai sekarang berkat Bu Rina, kalau nggak salah guru geografi. Bu Rina geografi, betul. Sampai saya jadi inget tuh letaknya si Prancis di mana. Terus negara-negara itu udah sekali buka mapping gitu sebelum ada Google. Sampai sekarang inget. Gitu. Oh, gara-gara Bu Rina ya, Bu geografi ya. Wah, luar biasa. Walaupun belum pernah traveling ke negara asing. Itu aja sih, itu Pak Ustadz. Anak saya yang pertama lulusan dari 57 juga, udah lulus sekarang, udah kuliah malah sekarang. Wali kelasnya Pak Pujo, pasti kenal lah Pak Pujo. Pak Pujo udah. Ya, tapi sudah pensiun juga. Cuman mata pelajarannya nggak favorit. Yang favorit apa? Pak Jabir. Pak Jabir itu guru olahraga. Renang ya Pak Jabir. Iya, olahraga. Saya pernah makan sepatunya juga itu dulu kelas 1. Sama. Pak Jabir kalau renang tuh mata pelajaran yang paling saya sukai. Karena bisa jalan-jalan walaupun nggak renang di kolam renang. Cikini kita ya, dulu renangnya ya. Kolam renang Cikini. Sekarang masih ada nggak itu ya kolam renang itu ya? Kalau lokasinya sih masih ada, kayaknya ketutup pengaruh-pengaruh deh, nggak tahu kayaknya kalau ya. Iya, kolam airnya sekarang tuh masih ada apa enggak ya? Iya. Oke, Pak Novaro nih sahabat saya nih. Kita ngobrol-ngobrol apa nih sore hari ini? Itu tadi kita menumbuhkan rasa persaudaraan, mengingatkan kembali yang seperti itu di bulan Ramadan ini. Semoga lingkup atau suasana Ramadan ini bisa memberi kita barokah yang baik, gimana kita saling toleransi kepada sesama teman. Ya. Silakan Pak Ustadz. Memang jadi gini ya,
kalau saya perhatikan Ramadan di negeri kita memang terasa ya, suasana apa persaudaraan, keakraban tuh terasa banget. Agak jauh berbeda kalau mungkin pernah tinggal di negara lain gitu ya, di Arab bahkan nggak kayak kita ya. Maka Ramadan di Indonesia tuh rada ngangenin sebenarnya, ya kan. Ini sesuatu yang unik. Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke aslinya, originalnya dari zaman kenabian ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat gitu, sebenarnya budaya model kayak kita yang berkunjung, tur ketemuan, apalagi reunian, apalagi buka bersama gitu-gitu itu malah nggak ada sebenarnya. Jadi kesannya memang jadi berbeda ya. Ramadan kita itu penuh dengan warna, ya, penuh dengan pernik gitu ya, kaya dengan begitu-begituan, sesuatu yang orang kalau pernah tinggal di luar negeri lalu bandingkan dengan suasana Ramadan di kita, di kampung kita lah di Indonesia, pasti akan jauh berbeda. Suasananya, ruhnya gitu ya. Karena malam habis berbuka kita ada acara rame-rame ngumpul bareng ke masjid, sholat taraweh gitu kan. Terus yang lebih seru lagi, sebelum subuh kita bangun lagi rame-rame makan sahur gitu ya. Terus ya biasalah, banyak habis subuh biasanya orang suka yang ke masjid itu ada semacam kayak sholat subuh berjamaah, ada pengajian, ada kumpul-kumpul, atau kayak saya waktu SMP dulu malah bukan ngaji itu habis sholat subuh, jalan-jalan ke Jalan Rasuna Said itu kan dulu termasuk masih jalan baru juga itu ya. Jadi kita olahraga dan sebagainya, iya santai gitu. Malah kalau sekarang ini lebih serunya lagi adalah ada sahur on the road, bahkan keliling-keliling kota Jakarta naik motor gitu, naik kendaraan gitu ya. Jadi suasananya memang suasana apa ya, suasana kumpul-kumpul bareng gitu. Makanya amat sangat terpukul ketika 2 tahun kemarin kita kena pandemi gitu ya, sehingga kita harus menjaga jarak apa segala macam. Jadi kayak kehilangan ya makna Ramadan gitu. Padahal sih sebenarnya kalau kita ada di negara-negara yang lain gitu ya mau ada Ramadan nggak ada Ramadan biasa-biasa aja. Saya pernah ya, saya Ramadan tuh pernah bukan tinggal sih ya, cuman kebetulan dapat undangan ceramah di salah satu negara Teluk di Qatar. Selama kira-kira 12 hari saya tinggal di sana. Ya Ramadan gitu-gitu aja, gitu-gitu aja, nggak ada suasana kayak seru di Indonesia gitu ya. Makanya kita yang orang Indonesia yang pada kerja di sana tuh apa sih istilahnya ekspatriat gitu ya. Nah itu terpaksanya mereka kumpul deh, yuk kita biar suasana Ramadan kita tuh nggak gini-gini aja, kumpul-kumpul-kumpul, terus mengundang Ustadz dari Jakarta. Nah saya termasuk pernah berkesempatan diundang di tahun 2007 atau 2008 ke Qatar. Sama 2 Ramadan yang lalu sebelum kita pandemi 2019 berarti ya, atau 2018, pokoknya sebelum pandemi 2019 mungkin ya. Saya kebetulan juga dapat kesempatan ke Jepang. Di Jepang itu ya Ramadan ya Ramadan udah gitu, kita nggak merasakan, nggak ada tuh yang namanya kita kayak tadi yang saya ceritakan ya, nggak ada gitu ya. Akhirnya kita orang Indonesia kumpul-kumpul deh, yuk kita taraweh, kita tadarus, kita ngaji di KBRI gitu ya, atau kita punya sekolah di Tokyo itu namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SRIT gitu ya. Nah di situ dikumpulkan. Jadi emang suasananya beda antara kita orang Indonesia dengan saudara-saudara kita yang mungkin Muslim juga ya, tapi di luar negeri, entah di Arab, entah di Cina, entah di Jepang dan sebagainya. Suasana persaudaraan di Indonesia itu lebih terasa. Kita kumpul sama saudara, kita kumpul sama keluarga. Bahkan nih Om Novaro, saya panggilnya Om aja deh, bahasakan anak saya. Gini Om, 2 minggu yang lalu ya menjelang Ramadan kita ini, saya tuh kalau lewat dekat rumah nih, kan nih lokasi kita di Kuningan, Setiabudi ya. Kalau kita ke arah barat, ke arah Tanah Abang, itu macet total. Karena ada kuburan, kuburan karet bifak. Semua orang tuh pada ziarah kubur. Begitu juga ke arah ke timur ya, ke arah kota Kasablanka itu ada kuburan juga, kuburan
Menteng Pulo, Menteng Pulo. macet juga. Jadi budaya kita adalah bukan cuma silaturahmi yang hidup, yang meninggal pun disilaturahmiin juga gitu. Jadi ya begitulah suasananya. Itu nggak ketemu tuh kalau di negara-negara lain, pemandangan seperti itu nggak ketemu. Suasana keakraban gitu. Betul, betul, betul. Saya Ya. juga pernah gini, jangankan di luar negeri yang kita jadi minoritas juga, walaupun banyak Muslim juga. Di Indonesia Timur, di Maluku ya, ataupun di Sulawesi Utara, itu area-area tertentu yang misalnya Kampung Jawa atau Kampung Makassar, itu baru berasa hidup suasana Islaminya. Nah, saat itu saya juga pernah, jadi curhat dikit nih. Pernah dinas ada sekitar 6 bulanan, berangkat sebulan sebelum Ramadan. Begitu sampai situ, bulan puasa kita jalan di situ. Itu rindu banget dengar suara azan aja, azan buat sholat 5 waktu aja. Itu nungguin sampai saya browsing nyari streamingan buat azan. Setel waktu sampai ketemu Kampung Jawa kalau nggak salah di daerah-daerahnya makamnya Imam Bonjol kalau nggak salah, Pak. Imam Bonjol apa di Ponorogo ya, saya lupa ingat. Itu harus ke situ sekitar 2 km ya tempat tinggal saya itu. Itu udah terobati itu, walaupun di situ banyak orang Jawa udah generasi ketiga, kedua, tapi udah terobati banget di situ. Ya. Gimana itu, Ustadz? Kalau kira-kira kita jadi gini, walaupun nggak ada contoh dari zaman Nabi ya tentang suasana keakraban persaudaraan gitu, kita diuntungkan sebenarnya karena suasana yang cair ya itu tentu saja akan banyak pengaruh positifnya ya. Pertama silaturahmi ya kan. Kalau kita nggak punya budaya model kayak kita sekarang, kumpul ya kan, mangan orang mangan, yang penting kumpul gitu kata orang Jawa gitu kan ya. Nah itu kalau kita nggak punya itu, kita hidupnya kayak orang barat gitu, kayak orang bule ya. Tetangganya nggak kenal kanan kiri, mati aja sampai bau mayatnya baru kita ngeh gitu, nih bangke apa-apaan tuh, ternyata orang gitu kan. Saking nggak kenal saudara, saking hidupnya individualis gitu ya. Nah silaturahmi model-model kita Indonesia itu kelihatannya sih norak ya, kampungan gitu, apa-apa kumpul kayak nggak punya kerjaan aja sih gitu ya. Apalagi kita udah alumni, udah lama. Tapi dibalik dari itu semua silaturahmi itu bagus gitu ya. Bagus dalam arti ya kita saling kenal, saling ingat, bahkan pastinya juga saling bantu. Mungkin ada teman yang ekonominya perlu kita backup misalnya, atau ada apa, bukan hanya materi ya, tapi juga mengisi kekosongan suasana yang apa namanya, mungkin kita di rumah sumpek ya sama suasana yang nggak sesuai, begitu kumpul sama teman alumni langsung jadi cair, jadi lucu gitu. Yang udah lama nggak ketawa ketemu lagi ketawa tuh. Ingat waktu Pak Jabir dulu nabok pakai sepatu misalnya gitu kan. Itu luar biasa gitu. Jadi silaturahmi kita tuh terbangun dengan suasana itu. Nah yang kedua nih yang lebih penting lagi gini, kadang-kadang ya kita namanya manusia kan suka apa ya, suka ribut gitu sama apa temen, sama saudara, sama tetangga, sama siapalah gitu kan, biasa namanya juga kehidupan kita dinamis gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau habis berantem sih emang masih panas, tapi kalau udah besok-besoknya mah udah lupa sebenarnya. Cuman mau minta maaf itu kayaknya sorry ya kalau gue yang minta maaf duluan ya kan, sorry gitu ya. Nah puasa, lebaran, ketemu, minta maaf, santai aja. Maaf lahir batin ya, gitu. Itu minta maafnya enteng. Kenapa? Ya karena semua orang lagi pada minta maaf. Jadi agak samar juga kan, gitu. Nggak terlalu tengsin banget lah, gitu minta maafnya. Coba kalau di luar Ramadan, di luar Lebaran, ribut nih kita misalnya. Dulu pernah nggak waktu SMP ribut? Pernah nggak ya? Ribut gitu, tampol-tampolan. Itu kan kalau suruh minta maaf kita gengsi gitu kan. Nah, pernah, nggak tahu beberapa kali itu. Nah itu dia.
Ya zaman kita kan sering tuh ada tawuran ya anak-anak, bukan tawuran sih, ya ribut aja gitu, apa rebutan cewek, apa rebutan sanggar, apa rebutan mie ayam di belakang, Iya, iya, iya. macem-macem lah gitu kan. Saya sering tuh lihat teman-teman udah berantem pada apa gitu kan, terus suruh minta maaf, ogah itu gengsi, di depan guru aja, ayo minta maaf dia, begitu keluar kagak mau ketemu lagi. Nah, tapi begitu Lebaran udah cair itu, begitu Udah Ramadan cair itu, karena Jadi sarana juga suasana ya. cairnya, iya. Gitu. Itu paling enggak ada hikmahnya begitu. Yang ketiga ya suasana cair itu asik juga kalau kita adalah orang bisnis gitu misalnya kan. Siapa tahu ada job-job ya kan, ada order-orderan dan sebagainya. Lumayan lah silaturahmi itu nyambung rezeki ya istilahnya begitu. Betul. Atau juga jadi ajang untuk saling berderma, bersosial, mungkin ada koneksi, kenalan apa segala macam yang bersambung lah gitu. Wah, itu luar biasa. Hanya di kita adanya model-model kayak gitu. Orang-orang di barat sana, bahkan di Arab sendiri malah nggak mendapatkan suasana kemesraan yang janganlah cepat berlalu itu. Makanya Ya, ini unik ya. ya. Oke. Gini, apa iya? Cuma momen puasa aja atau menjelang Lebaran aja sebagai sarana buat mengukuhkan rasa persaudaraan, keakraban kita sesama teman, saudara lagi yang sempat terpental jauh, terputus jauh karena sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ya, ya sebenarnya sih pastinya bukan hanya Ramadan atau Lebaran saja, tapi pastinya Ramadan Lebaran itu satu poin tersendiri yang itu kekayaan kita, jangan sampai hilang gitu ya. Ya tentu bersaudara, berteman, bersahabat, akrab, bahkan bersosialisasi itu kan memang tuntutan dasar ya sebagai muslim, bahkan kita harus bersahabat, berkomunikasi, beramah-ramah lah. Bahkan bukan hanya dengan sesama muslim aja, bahkan kepada yang bahkan non muslim gitu ya. Ya kita disuruh juga sih untuk berbaik-baik, bersilaturahmi dan sebagainya. Makanya di kita nih unik ya, ada juga loh keluarga-keluarga di kita tuh yang mungkin berbeda keyakinan ya, berbeda agama gitu. Tapi kita Lebaran ya dia ya istilahnya ikut memberikan penghormatan gitu ya, minimal ikut liburnya gitu ya. Ikut liburnya, kan ada liburan Lebaran, ikut pulang kampung juga, ikut mudik juga, terbawa suasana juga. Nah, iya karena suasananya gitu. Jadi walaupun mungkin kita beda suku, beda agama, beda latar belakang juga dan sebagainya gitu ya, tapi ini terus terang ya, orang Indonesia itu kalau disuruh jadi ketua umum PBB itu kayaknya cakep deh. Ketua umum apa istilahnya ya kalau PBB itu ya? Sekjen. Nah, cakep deh. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh paling nggak punya story dengan bangsa-bangsa lain. Kita tuh orang paling ramah. Saking ramahnya kita dikerjain mulu. Dikerjain mulu. Betul. Ya, orang kita tuh ya, saya karena begini, kebetulan kan saya kuliah ini kan milik kedutaan besar Saudi Arabia. Dosen-dosen kita tuh banyak kan dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Mesir, dari mana. Kesan yang mereka dapat, ini kampusnya di Jakarta. Ya. Mereka datang ke sini sebagai ekspatriat dan mereka ngajar kita. Nah, kesan yang mereka temukan dari kita itu emang selalu sama ya. Indonesia orangnya ramah banget gitu. Dalam segala keadaan pun mereka tetap tersenyum dan tertawa. Kagak naik kelas, ketawa. Dapat 0 nilainya, ketawa. Ketabrak aja ketawa kok gitu ya. Jadi ya kita tuh bangsa yang apa-apa serba ketawa gitu. Bahkan di kelas ya, itu sampai gini, kan kita ramah ya sama dosen luar gitu kan. Ya. Itu dosen sampai tersinggung gitu. Karena melihat kita ketawa mulu, dipikir ngetawain dia gitu. Karena budaya orang sana jarang tuh yang kayak kita cengangas-cengenges, itu jarang, apalagi bercanda jarang ya. Mereka serius aja gitu kan. Nah, begitu ketemu kita sering bercanda melulu, stres dia, minta pulang. Stres dia minta pulang. Cuman kita kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Jadi ini memang budaya kita, Pak, gitu ya. Orang Indonesia begini, nggak cuma kita di kelas ya. Coba dia bergaul sama umat Islam di Indonesia, itu rata-rata semua kayak gitu. Ya 2 bulan, 3 bulan sampai setahun, ternyata akhirnya dia paham juga ya.
malah lucuan dia dari kita, bercanda mulu nih, ada orang Arab bercanda mulu. Nah ini gara-gara gaul nih sama kita nih, ya karena ya terbawa gitu. Nah, maka orang Indonesia itu paling disukai di Mekah Mukarramah aja. Bangsa yang paling disukai kan bangsa Indonesia. Ya walaupun akhirnya tadi saya bilang sering dikerjain juga jadi pembantu, jadi sopir, jadi jongos, jadi apalah gitu. Karena kita yang paling iya gitu, disuruh apa iya gitu ya, diapain aja iya gitu, kayak nggak ada marahnya gitu. Walaupun marah juga sih, kadang-kadang ya dilawan juga tuh. Tapi dibandingkan dengan ini kan sayangan kita nih orang-orang India ya, orang India, orang Pakistan. Dibandingkan India, Pakistan, orang Arab ya lebih suka dengan orang Indonesia gitu, karena lebih apa ya tadi, lebih ramah, lebih apa. Makanya favorit banget tuh dosen-dosen saya tuh. Mereka bilang, waduh, kalau nikah sama wanita Indonesia, cakep banget nih. Indonesia itu wanitanya paling istimewa gitu. Nikah dengan satu wanita dapat bonus 2 katanya. 2 gimana sih gitu? Ya saya bukan cuma dapat istri, tapi juga dapat pembantu sama dapat babysitter sekalian. Karena istri saya berfungsi sebagai pembantu dan babysitter dia. Apa segala bisa gitu. Kalau istri-istri Arab nggak bisa, mahal doang tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi orang kita tuh wah luar biasa. Jadi memang ini ya, pendidikan suasana keislaman kita itu Indonesia itu pas banget gitu ya. Melahirkan pribadi-pribadi yang tadi penuh dengan persaudaraan, nggak suka ribut dan sebagainya. Kalau dengan bangsa lain, nah kalau sama kita, nah baru kita ribut gitu. Kalau sesama kita baru kita ribut. Kalau mau bangsa lain kita mana pernah ribut, nggak pernah. Makanya sejak kita merdeka nih ya, kan nggak pernah kita perang sama negara manapun. Mana kita perang gitu, cuman ngoceh iya, tapi kalau perang enggak gitu. Jadi agak-agak mubazir juga sih kita beli alat-alat pertahanan itu ya, orang kita jarang perang. Nggak kayak Rusia sama Ukraina ribut gitu kan, Iran Irak ribut ribut mulu kan. Kita mah jarang ribut. Kenapa? Kita suka damai. Bahkan polisi di jalan juga itu suka damai, Pak. Damai deh Pak, gitu kan. Itu kan suka perdamaian dia. Ya gitulah kira-kira. Ya jadi nggak hanya Ramadan sih, di setiap sendi kehidupan kita orang Indonesia ini banyak ya potensi apa namanya perdamaian itu, ke apa persaudaraan dan sebagainya itu kuat di antara kita. Kan banyak ya orang ribut-ribut somasi apa ribut-ribut di pengadilan, ujung-ujungnya kan materai 10.000 minta maaf, biasa itu orang kita. Ya udah biasa, emang ngotot sekarang aja ngotot, besok juga lupa dan minta maaf. Itu sering terjadi hal-hal kayak gitu. Ini kalau buat berkenan dengan di bulan Ramadan ini, Tat, banyak orang awam pasti terdorong lagi kualitas ibadahnya, mau memperdalam lagi kualitas ibadahnya sampai sejauh mana dia bisa memperdalam kembali ilmu-ilmunya, minimal yang pernah dipelajarin, yang selama ini dia pegang. Ini buat orang-orang awam, selain mereka harus melaksanakan kewajiban utama sebagai muslim di Ramadan ini, yang enteng-enteng tuh kayak apa sih, yang perbuatan baik lah, yang enteng-enteng ringan di luar kewajiban utamanya nih di bulan Ramadan nih. Jadi yang pertama gini dulu, Ramadan itu kan bulan kita istilahnya kesempatan emas ya, karena semua kewajiban kita yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan ya, sedangkan perbuatan yang tidak wajib yang tadi yang misalnya yang enteng-enteng, walaupun enteng tapi pahalanya kayak kita ngerjain yang wajib gitu, jadi kita dilipat gandakan. Jadi kesempatan kan daripada di luar Ramadan kita ngerjain yang enteng terus pahalanya enteng, nah kesempatan Ramadan walaupun enteng tapi pahalanya gede gitu, berkali-kali kan kesempatan berarti kan. Ya istilah kata kalau kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak terlalu sibuk, ya kita baca zikir aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah gitu doang, itu pahalanya jadi banyak. Apalagi kita baca Quran, apalagi kita sholat, apalagi kita ya yang gampang aja. Nih yang ibadah paling gampang nih Om Novaro, iktikaf. Iktikaf itu nggak pakai apa istilahnya, kalau orang sholat kan harus belajar ya, berdiri, ruku, sujud, bacaannya apa dan sebagainya. Kalau iktikaf tuh enggak, yang penting masuk aja ke masjid,
Nah udah, biar kata di masjid itu kita cuma ngobrol misalnya gitu ya, atau kita cuman istilahnya cuman numpang istirahat, glosor-glosor gitu ya, atau malah molor beneran. Yang penting kita ada di masjid aja, itu sudah ada argonya, jalan itu argonya. Dan Argo nilainya pahala ya. tinggi gitu. Dan nggak harus iktikaf tuh yang istilah kata nginep sampai 10 hari 10 malam kagak pulang-pulang, ntar dicariin sama bininya. Kenapa? Tupperware jangan dibawa, balikin itu ntar ketuker sama punya temen gitu ya. Nah, yang jelas sekedar kita ada di masjid aja. Misalnya gini ya, lagi jalan nih siang-siang tengah hari bolong kan aus banget, mana lagi puasa lagi kan. Ya. Ada masjid tuh gitu kan. Ya kita mampirlah ke masjid, kita sholat lah gitu kan. Habis sholat kita rebahan dikit aja, itu udah ibadah loh itu. Iya, dan ibadahnya diganjar banyak banget gitu. Apalagi di masjidnya bukan tidur, misalnya baca Quran gitu kan. Wah itu berkali-kali lipat. Apalagi kita zikir dan sebagainya, wah berkali-kali lipat itu. Nah itu kesempatan. Satu, yang kedua gini, biasanya kita itu biasa lah ya, yang namanya ibadah itu ikut-ikutan. Kalau orang rame-rame, woi ke masjid gitu, kita bawaannya ke masjid itu rada enteng gitu. Kenapa? Karena orang semua pada ke masjid gitu kan. Tapi kalau orang nggak ada yang ke masjid, kita tiba-tiba ujuk-ujuk sendirian nih ke masjid. Ya ada juga kita dikatain orang, so alim lo gitu. Oh, ngapain lu sendirian ke masjid gitu. Tapi kalau kita Ramadan ya, kan ada jamaah taraweh itu, ya kan orang pada ke sono, kita ke sono. Biar kata kita jarang sholat ke masjid, tapi kalau udah Ramadan kita nengteng sejadah, bawa sarung, pakai peci, itu orang bilang cakep, gitu ya kan. Ya nggak ada yang bilang cie-cie, alim cie-cie, nggak ada gitu. Kenapa? Emang lagi musimnya gitu. Urusan ntar habis lebaran orang pada lupa ke masjid itu lain cerita, gitu kan. Nah, suasana Ramadan tuh membuat kita jadi kayak ya istilahnya nyaru gitu, nyaru tahu ya, nyaru jadi orang alim. Biasanya jarang-jarang alim, begitu bulan Ramadan lu jadi alim lu tumben lu. Iya dong kan suasana lagi religi ya kan, jadi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, ikut aja ke masjid ya, sambil kita bisa nambah-nambah lah apa namanya pahala ya, syukur-syukur. Kalau ada kelebihan duit gitu, ya duit sih nggak pernah lebih lah ya, dipotongnya pas gitu kan pakai mesin potong gitu, nggak ada duit lebih gitu kan, itu salah cetak berarti kan ya. Ya maksudnya ada kelebihan rezeki gitu ya, boleh juga ya kita bagi-bagilah tetangga ya kan, saudara atau anak yatim atau apa dan sebagainya di bulan Ramadan. Waduh, pahalanya gede banget itu, ya kan. Nah maka ada teman saya, dia sih nggak kayak kaya amat, biasa aja kehidupannya, cuman dia punya tekad tuh ya, selama Ramadan bininya suruh masak yang rada banyakan dikit, ya dapatlah 10-20 bungkus, bagiin tetangga kanan kiri. Karena gini, nih ada orang puasa nih ya, terus pas dia buka kita kasih makanan, pahalanya dia puasa itu kita dapat gitu. Padahal yang aus dia, yang lapar dia, yang capek dia, yang kelayangan dia gitu kan. Tapi waktu dia buka puasa, nih gitu, Kang Ojek kan kesian tuh ya, atau siapalah gitu kan, kita kasih nih bang apa namanya buat buka gitu. Oh ya terima kasih, itu dia makan tuh ya, pahalanya dia kita dapat, tapi dia nggak kehilangan pahala karena di kopas gitu ya, di copy paste kita dapat pahalanya. Jadi kan itu apa sih, ngambil pahalanya orang tapi orangnya nggak rugi, cuman modal 15.000, 20.000 kan nggak seberapa gitu, apalagi dimasak sendiri sama bininya. Nah ini emak-emak di rumah nih boleh juga tuh ya, nggak harus kita bikin yang ribuan orang, 10, 15 gitu, bagi-bagi rezeki. Siapa tahu orang pada doain, saya doain dah jadi miliuner, beneran jadi miliuner. Wah kan asik gitu ya kan. Oke gitu Pak Navarro. Oke, baik-baik. Terus gini nih, apa sih korelasi nih antara puasa dan persaudaraan yang kelihatan banget, bisa dilihat korelasi apa manfaat atau apa ya untuk pengukuhan persaudaraannya? Iya. Antara ya teman-teman, utamanya sih teman-teman yang paling dekat aja, saudara ataupun tetangga. Jadi gini, biasanya orang tuh kan begini, kalau lagi enak-enak, makan enak, biasanya jarang ngajak-ngajak orang gitu. Kenapa? Lu kalau mau makan enak lu bayar sendiri, enak aja lu ngajak-ngajak minta nebeng makan gitu. Kalau enak-enak tuh biasa orang egois. Tapi kalau dalam keadaan nggak enak,
ya, sama-sama orang nggak enak gitu ya, itu persaudaraannya lebih dekat gitu. Saya merasakan tuh gini, pernah suatu ketika Ramadan, saya lagi di kendaraan umum, ya, kendaraan di bis kota gitu, zaman dulu udah lama ya, gitu. Nah, pas begitu maghrib gitu ya, kita tuh ya satu bis, masih zaman dulu masih bis PPD ya, patas AC berapa gitu ya, nggak kenal. Iya ya, orang satu bis kan mana kita kenal kan, saudara betul. bukan, teman bukan, apa bukan. Tapi begitu dung maghrib gitu ya, pas lagi buka, itu suasananya kayak teman sekampung gitu loh. Yang punya korma bagi-bagi, yang punya roti bagi-bagi, yang punya apa bagi-bagi. Udah kayak teman aja gitu. Kayak padahal kan tadi kita waktu naik juga haltenya beda-beda, tujuan juga beda-beda, kenal juga enggak, begitu dong maghrib gitu ya. Kita jadi kayak saudara gitu. Kenapa? Karena kita tadi itu ngerasain lapar bareng gitu ya, haus bareng gitu kan, satu mobil gitu. Wah, itu suasana jadi suasana keakraban itu. Saya ngerasain luar biasa ya. Rasanya lebih nikmat loh berbuka puasa di bis kota kayak gitu ketimbang buka puasa di hotel bintang 5. Ya, karena kita kan cuma sendirian ya. Orang lain nggak kita ajak, karena kita ajak lu bayar lo gitu kan. Tapi kalau di tempat kayak gitu kebersamaan tuh muncul. Nah, jadi hubungannya apa? Orang puasa itu sependeritaan gitu. Laparnya bareng ya kan, ausnya bareng, lemesnya bareng, apa bareng, dan begitu masuk waktu berbuka, wah, itu kita kayak saudara udah lama gitu. Kita berbagi gitu di situ. Itu saya rasakan juga kalau lagi di masjid-masjid kan pas ada buka puasa bareng, kan kita nggak kenal tuh, sama-sama ngantri makan bareng apa tuh, kenal juga kagak gitu. Boleh jadi tuh orang yang depan saya makan tuh yang nyerempet gue di ujung jalan tadi tuh lagi mau ke sini gitu kan. Tapi begitu buka puasa itu kayak saudara gitu. Kenapa? Tadi kebersamaan kita sama-sama menderita. Jadi memang nampaknya Allah ingin membuat kita jadi bersaudara lewat penderitaan lapar dan haus di puasa bareng-bareng itu ya. Itu nggak kita temukan di luar Ramadan, karena mungkin ada orang puasa Senin Kemis, tapi kan dia doang, kita kagak, ya kan, nggak ada kebersamaan kan. Begitu Ramadan bareng-bareng kita semua, kenal enggak apa enggak, pokoknya yuk buka puasa dulu. Bahkan teman-temannya lagi tawuran loh. Woi berhenti, woi maghrib makan dulu, makan Pak, satu nampan berdua itu. Padahal tadi kita gebuk-gebukan, sekarang kita makan bareng. Kenapa? Sama-sama kita puasanya. Gitulah kira-kira gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Ya. Ustaz. Oke, demikian teman-teman, khususnya alumni SMP 57. Demikian bincang-bincang ringan tapi berbobot dari Pak Ustadz, rekan kita alumni juga, Pak Ustadz Sarwat. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang kita dengar barusan tadi, menambah ilmu bagi kita, minimal memperbaiki sikap hidup kita dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih atas pantauannya. Jangan lupa ya, subscribe di like dan channel share kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.